Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Saya akan ke Pak Sony. Pak Sony, mitigasi yang baiknya gimana sih Pak penanganannya? Dan juga ini kan berbeda dengan kasus yang di PON. Kalau di PON mereka tersentral di satu titik, bisa kemudian kita atasi di situ. Tapi kalau dia spread tersebar gitu ya, event A, event B, event C di titik yang berjauhan, bagaimana cara penanganannya Pak Sony? Ya, Mas Imam. Jadi kita tuh bersyukur bahwa kondisi di Indonesia penanganan pandemi COVID-19 semakin baik dari hari ke hari berkat peran dari masyarakat juga. Setelah hampir 2 tahun kita tuh nggak bisa hanya berkata ini boleh, ini tidak boleh, ini Mhm, boleh, ini tidak boleh terus. Tapi bagaimana kita bisa beraktivitas betul, dengan risiko yang rendah, itu yang paling betul. penting. Nah, oleh karenanya harus ada mitigasi risiko sebaik mungkin sebelum acara. Baik itu panduan protokol kesehatan di sekolah, di pasar, di tempat perbelanjaan, termasuk pada penyelenggaraan event-event yang besar. Nah, di situ ada panduan protokol kesehatan secara umum. Nah, yang kami minta juga adalah semua penyelenggara kegiatan besar, termasuk yang kecil, baik event organizer yang juga menyelenggarakan acara-acara pernikahan, itu harus menyusun dulu ya Mhm, contingency plan-nya. Jadi ada protokol kesehatan hmm, sebelum acara, ada protokol kesehatan saat acara, dan ada protokol kesehatan setelah acara. Ya, tadi Bu Mas Dalina sudah sebutkan bahwa pada acara-acara kegiatan besar dalam waktu durasi kurang dari 3 hari biasanya tidak menimbulkan ya, klaster. hmm, Nah, bagi acara yang dengan durasi sampai dengan 7 hari, itu kita memitigasi risiko bukan hanya sebelum hmm, dan saat acara, tetapi setelah acara. Makanya kan PON juga kami minta untuk melakukan karantina hmm, hmm, terpusat. Nggak boleh karantina mandiri, ya, tapi karantina terpusat. Lalu kemudian mitigasinya banyak ya. Tadi kan secara garis besar dibagi sebelum, saat, mhm, dan setelah. Misalkan saja apa yang dikatakan Pak Hendra tadi sangat baik ya, untuk bisa membatasi kapasitas kita ini belum normal, kita masih pandemi. Sehingga kapasitas yang diperbolehkan sesuai aturan, ya belum bisa 100%. Untuk bisa membatasi kapasitas pengunjung, maka harus diatur misalkan pembelian tiket secara online atau undangan yang jelas jumlahnya, hmm, mengatur pintu masuk dan keluar yang berbeda, harus membentuk satgas yang hmm, memastikan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, ya. Lalu kemudian pemilihan tempat pelaksanaan acara atau hmm, venue ya, dengan daya tampung sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalkan kalau kita tahu bahwa kapasitasnya hanya boleh 25%, ya, maka kita cari, kalau kita ingin 1.000 orang yang diundang, maka harus hmm, mencari ruang dengan kapasitas 4.000 ya, orang dan seterusnya. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk mempersiapkan sumber daya kesehatan, Mas Imam, karena hmm, bagaimanapun juga ada risiko kan. Lalu juga karena kita sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan digital melalui aplikasi Peduli Lindungi, maka kami berharap di semua aktivitas tadi dipasang QR code, disiapkan dulu ya, diajukan ke Kementerian Kesehatan QR code-nya pada setiap entry point sehingga orang bisa hmm, terpantau dengan baik siapa saja yang masuk ya. Lalu kemudian disiapkan juga ya, kalau misalkan ada yang mengalami masalah kesehatan di tempat dan seterusnya, hmm, disiapkan masker cadangan, diberi tanda-tanda jaga jarak, disiapkan tempat cuci tangan, ya pengukuran suhu dan seterusnya. Jadi macam-macam, termasuk juga ada yang mewajibkan screening dengan ya, cara swab antigen sebelum masuk ke tempat acara. Jadi banyak hal yang bisa disiapkan dan itu memang harus dipelajari oleh semua event organizer, ya. baik yang kecil maupun yang besar, tergantung pada skalanya, sehingga mereka juga mempersiapkan sebaik mungkin sebelum perhelatan acara. Oke, baik. Jadi ada before, terus saat pelaksanaan dan juga afternya. Nah, ini 3 poin ini juga harus diperhatikan, bukan bukan saat acara saja gitu ya, tapi sebelumnya juga ada, setelahnya ada. Dan juga tadi bagaimana tata cara pelaksanaannya bisa langsung melihat dari buku panduan yang udah dirilis oleh teman-teman gitu ya. Jadi bisa bisa menjadi acuan di sana. Saya akan ke Bu Masda. Bu Masda, kita tahu ada varian baru saat ini, terus kemudian, vaksinasi juga belum begitu merata, begitu ya, Bu. Dan juga kita lihat
tenda-tenda sepertinya undangan-undangan sudah banyak yang saat ini masuk karena melihat kemarin pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat baik saat misalnya mereka berkunjung ke sana dan juga setelah dari sana gitu? Karena sekali lagi kita tidak tahu apakah, di sana juga menjadi tempat penularan atau seperti apa kita tidak pernah tahu. Apa yang harus diperhatikan terkait ini, Bu? Ya, jadi sebenarnya bukan pada saat event yang kita antisipasi, tetapi biasanya 1 bulan setelah event itu terjadi. Bagaimana yang harus dilakukan? Kalau terkait dengan PON, kita meminta supaya yang pertama para atlet yang kembali ke tempat asalnya itu dilakukan karantina selama setidaknya 8 hari dengan 2 kali tes, entry dan exit test. Dan kemudian yang kedua kita minta untuk tidak ada arak-arakan. Biasanya kalau dapat Iya. medali kita semua ingin bergembira dengan mengarak mereka berkeliling. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian di daerah sendiri tentu diperkuat program tracing-nya sehingga kalau terjadi peningkatan kasus maka pengendalian di wilayah itu segera dilakukan dan kita sudah memberikan policy brief sepertinya teman-teman di wilayah juga sudah mulai mengantisipasi dengan mulai sangat aktif untuk melakukan testing dan tracing kembali. Jadi itu merupakan upaya untuk melakukan pengendalian di wilayah. Nah, untuk event-event besar tersebut sebenarnya yang kita khawatirkan sebenarnya adalah transfer of variant of concern gitu. Karena ini yang membuat peningkatan kasus terjadi di wilayah. Jadi kira-kira itu yang bisa kami berikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pasca penyelenggaraan event-event besar. Oke. Untuk event yang kecil misalnya seperti, pernikahan saja yang rasa-rasanya setiap minggu sudah masuk sekarang undangannya, Bu? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kalau acaranya itu singkat, sebenarnya tidak terlalu Beresiko? mengungkit jumlah kasus sangat tinggi. Tetapi kalau acaranya itu cukup lama, nah ini yang menjadi persoalan kita. Seperti Papua kemarin sebenarnya kami menganjurkan agar tidak ada penonton ya. Seperti di Tokyo, sebenarnya Tokyo itu sangat kecil sekali penontonnya di venue ya. Tetapi untuk Papua sepanjang pengamatan kami ini yang paling sulit untuk dikontrol. Jadi penonton masuk dan memenuhi venue melebihi kapasitas yang ada. Nah ini jadi PR kita ke depan. Ya, euforia. Karena harus mendukung, daerah masing-masing, menjadi supporter, memberikan semangat, tapi sekali lagi beresiko dan sekarang kita lihat, ada kemudian kasus-kasus yang muncul di sana. Usai jeda, nanti kita akan ke Pak Sony, bagaimana kemudian, teknis dan juga tips dan juga ke Pak Hendra nih untuk memberikan tips juga kepada mereka para penyelenggara yang tidak terlalu besar, apa kemudian yang bisa dilakukan. Tapi kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Sudut Pandang.